Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat Pausul Indonesia, apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan dimurahkan rezekinya. Bertemu lagi dengan kami TKSIT As-Salafus Sholeh. Kali ini kami mau membahas masalah modul ajar interkurikuler dengan topik binatang ciptaan Allah. Sebelum lanjut, jangan lupa ya untuk yang belum subscribe, klik tombol subscribe-nya karena subscribe itu gratis dan nyalakan loncengnya supaya mendapat pemberitahuan ketika kami mengupload video selanjutnya. Modul ajar interkurikuler dengan topik binatang ciptaan Allah. Subtopik 1. Si biru telur bebek. 2. Kupu-kupu yang lucu. 3. Ikanku warna-warni. 4. Sapi kaya manfaat. 5. Aku dapat membedakan berbagai macam binatang. A. Informasi umum. Berisi tentang nama guru, jenjang atau kelas, asal sekolah, jumlah siswa, alokasi waktu 5 minggu atau 25 kali pertemuan, 180 menit per pertemuan dengan model pembelajaran tatap muka fase pondasi. Selanjutnya capaian pembelajaran. Semua capaian pembelajaran kita gunakan yaitu nilai agama dan budi pekerti, kemudian jati diri, dasar-dasar literasi, matematika, sains, teknologi, rekayasa, dan seni. Dengan elemen capaian pembelajaran yang telah ditentukan oleh pemerintah. Jadi saya tidak perlu membacanya ya. Kita scroll saja ke bawah. Selanjutnya muatan lokal yaitu bahasa Sunda, lagu dan tarian tradisional, permainan daerah, dan alat musik daerah yaitu angklung. Dengan tujuan pembelajaran untuk nilai agama dan budi pekerti, yang pertama, anak mengenal nama Tuhan dan dapat menjelaskan simbol-simbol praktik keagamaan secara sederhana seperti perayaan hari besar agama, tempat ibadah, dan lainnya. Yang kedua, anak berpartisipasi aktif untuk merawat makhluk hidup lain dan alam dimulai dari lingkungan terdekat. Yang ketiga, anak memahami dan mempraktikkan perilaku baik di lingkungan. Yang keempat, anak menunjukkan minat dan memahami cara menjaga alam di sekitarnya. Selanjutnya, tujuan pembelajaran untuk jati diri. Yang pertama, anak dapat terlibat dalam kegiatan bermain bersama dan dapat menjalin pertemanan dengan guru dan teman sebaya. Yang kedua, anak mampu memilih hal yang ia suka, menunjukkan rasa bangga atas karya atau usahanya, dan memiliki keinginan untuk mencoba hal-hal yang baru. Yang ketiga, anak mengenali persamaan dan perbedaan yang terdapat di lingkungan sekitar, termasuk pada orang-orang di sekitarnya. Yang keempat, anak memahami dan dapat melakukan aturan-aturan sederhana yang ada di lingkungan terdekat. Yang kelima, anak berpartisipasi aktif dalam kegiatan melibatkan gerak motorik kasar, halus, dan taktil. Yang keenam, anak mengeksplorasi sumber daya di sekitar sebagai alat dan atau bahan untuk mengembangkan fungsi motorik kasar, halus, dan taktil. Selanjutnya yaitu tujuan pembelajaran untuk dasar-dasar literasi, matematika, sains, teknologi, rekayasa, dan seni. Yang pertama, anak dapat mengomunikasikan pikiran dan perasaannya kepada orang lain dengan secara verbal maupun non-verbal melalui berbagai media. Yang kedua, anak dapat membangun percakapan dengan teman sebaya maupun orang dewasa melalui berbagai media. Yang ketiga, anak menunjukkan minat dan respon positif pada kegiatan awal membaca, seperti mendengarkan, merespon cerita yang dibacakan, dan mengaitkan cerita dengan gambar. Yang keempat, anak menunjukkan ketertarikan dan berpartisipasi aktif dalam kegiatan pengenalan simbol, bunyi, dan bentuk huruf pada teks yang ditemui di sekitarnya. Yang selanjutnya, anak menunjukkan minat untuk menulis ide dan perasaan melalui berbagai media.
coretan, gambar, hingga tulisan. Yang selanjutnya, anak mengenal arah dan posisi benda yang ada di sekitarnya. Selanjutnya, anak mengenali bentuk dan pola. Anak menggunakan kemampuan berhitung, pengenalan pola, dan pengukuran untuk menyelesaikan masalah sehari-hari di lingkungan. Selanjutnya, anak berpartisipasi aktif, mengeksplorasi, dan menganalisa informasi yang ada di lingkungan sekitarnya. Selanjutnya, anak berpartisipasi aktif dalam melakukan eksperimen menggunakan alat dan bahan yang ada di lingkungan. Selanjutnya, anak mengenal dan menunjukkan ketertarikan pada berbagai karya seni yang diperkenalkan kepadanya. Selanjutnya, anak mencoba membuat karya seni dengan menggunakan beragam teknik dan media. Selanjutnya, anak bereksperimen melalui berbagai media seni, visual, musik, tari, drama, dan digital, dan mulai menggunakan untuk menyampaikan ide-ide. Tujuan pembelajaran untuk muatan lokal. Yang pertama, anak dapat mengucapkan bahasa Sunda. Yang kedua, menggunakan pakaian adat Sunda. Yang ketiga, anak mengikuti gerakan tarian Sunda. Yang keempat, anak mengikuti menyanyikan lagu Sunda. Selanjutnya, anak mengikuti kegiatan permainan tradisional Sunda. Yang terakhir, anak memainkan angklung. Tujuan kegiatan yang pertama, anak melakukan kegiatan sholat duha setiap hari, melafalkan doa, surat, dan hadis. Yang kedua, anak menghargai diri dan lingkungan sekitar sebagai rasa syukur kepada Tuhan. Yang ketiga, anak mengenal macam-macam binatang. Yang keempat, anak mengenal bagian-bagian tubuh binatang. Yang kelima, anak mengenal cara merawat binatang. Yang keenam, anak mengenal cara berkembang biak binatang. Yang ketujuh, anak mengenal manfaat binatang. Yang kedelapan, anak melakukan kegiatan proyek membuat telur asin. Yang kesembilan, anak melakukan kegiatan proyek membuat poster metamorfosis kupu-kupu. Yang ke-10, anak melakukan kegiatan proyek membuat maket kandang sapi. Yang ke-11, anak melakukan kegiatan proyek membuat akuarium dari bahan bekas. Yang ke-12, anak dapat menggunakan fungsi gerak motorik halus. Yang ke-13, anak dapat menggunakan fungsi gerak motorik kasar. Yang ke-14, anak mengenal kegiatan pariterasi. Yang ke-15, anak mengenal kegiatan pramatematika. Yang ke-16, anak mengenal kegiatan pembelajaran kemis Nyunda. Kata kunci: binatang, bebek, kupu-kupu, ikan hias, dan sapi. Bagian tubuh binatang, cara merawat binatang, dan cara perkembangbiakan binatang. Deskripsi umum kegiatan: anak mengenal macam-macam binatang, bagian tubuh binatang, cara merawat binatang, cara perkembangbiakan binatang, manfaat binatang. Kemudian melakukan proyek membuat telur asin, membuat poster metamorfosis kupu-kupu, membuat maket kandang sapi, membuat akuarium dari barang bekas, menggunakan fungsi gerak motorik halus dan kasar, mengenal kegiatan pariterasi, pramatematika, dan pembelajaran kemis Nyunda. Alat dan bahan. Contoh alat dan bahan yang diperlukan antara lain alat tulis, pensil, penghapus, pulpen, krayon, LCD tablet, kertas HPS, origami, astro, gunting, alat pencocok, lem, berbagai macam kegiatan, bahan alam dan terpasang, barang bekas, dan alat permainan Sunda. Sarana dan prasarana, ruangan kelas, halaman sekolah, aula sekolah, dan masjid. B. Komponen inti. Yang pertama, bercerita atau berdiskusi dari gambar, video, dan buku. Sumber. Contoh sumber dari video YouTube. Yang pertama, video tentang bebek, video metamorfosis kupu-kupu, video bagian tubuh ikan, video mengenal hewan sapi, video di mana tempat tinggalku, dan video jenis makanan binatang. Selanjutnya, buku cerita yang dibuat buku. Di antaranya, yang pertama, si biru telur bebek, yang kedua, kupu-kupu yang lucu, yang ketiga, ikan warna-warni, yang keempat, sapi kaya manfaat, yang kelima, aneka binatang ciptaan Allah. Selanjutnya yaitu pertanyaan pemantik dan kalimat invitasi. Pertanyaan pemantik.
1. Bagaimana ciri-ciri bebek? Yang kedua, apa saja bagian tubuh bebek? Yang ketiga, apa saja makanan bebek? Yang keempat, bagaimana cara merawat bebek? Yang kelima, apa hal yang bisa dimanfaatkan dari bebek? Yang keenam, apa manfaat kupu-kupu? Yang ketujuh, ceritakan bagaimana proses metamorfosis kupu-kupu. Yang kedelapan, apa saja bagian tubuh kupu-kupu? Yang kesembilan, apa sajakah makanan kupu-kupu? Yang kesepuluh, bagaimana ciri-ciri ikan? Yang 11, apa saja bagian tubuh ikan? Yang ke-12, apa saja makanan ikan? Yang ke-13, bagaimana cara merawat ikan? Yang ke-14, apa hal yang bisa dimanfaatkan dari ikan? Yang ke-15, bagaimana ciri-ciri sapi? 16, apa saja bagian tubuh sapi? Yang ke-17, apa saja makanan sapi? Yang ke-18, bagaimana cara merawat sapi? Yang ke-19, apa hal yang bisa dimanfaatkan dari sapi? Yang ke-21, apa saja binatang yang berkaki 2? 22, apa saja binatang yang berkaki 4? 23, binatang apa sajakah yang memakan tumbuhan? Yang ke-24, binatang apa sajakah yang memakan daging? 25, binatang apa saja pemakan segalanya? 26, apa sajakah binatang yang bertelur? 27, apa sajakah binatang yang beranak? Untuk kalimat invitasi, peta konsep, curah ide kegiatan, dan rubrik penilaian akan saya sampaikan di video selanjutnya. Jadi stay tune di channel ini ya. Jangan lupa like, comment, and share video ini supaya lebih banyak orang yang bisa memanfaatkannya. Dan bagi yang belum subscribe, klik subscribe karena subscribe itu gratis. Dan jangan lupa nyalakan loncengnya supaya mendapat notifikasi ketika kami mengupload video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.